صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المشايخين ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya dikumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, yaitu di dalam masjid ini, untuk kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 18. Halaman 18. Baris ke-17, halaman 18, baris ke-17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Ibnu Hibban. Yang artinya, ujar Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik, maksudnya paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Nah, jadi menurut agama orang yang paling baik itu orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Jadi keluarga ini dibaiki. Jangan lawan orang lain bina akrab, bina baik hubungan, tapi lawan keluarga bina renggang atau bekalahi. Nah, orang keluarga yang dibaiki dulu. Silaturahmi kepada keluarga dulu. Bersedekah cari keluarga kita nang miskin, nang fakir. Nah, keluarga nang diutamakan. Berbuat baik. Nah, karena sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Keluarga yang paling dekat, kalau suami kan istri dan anaknya. Kalau istri, keluarga yang dekat suami dan anaknya. Jadi baik-baik lawan laki, baik-baik lawan anak.
Laki pun baik-baik lawan bini, baik-baik lawan anak. Nah, belum belaki, empat puitan, baik-baik lawan puitan. Nah, dan aku, ujar Nabi, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluarga. Jadi orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya itu Rasulullah SAW. Jadi lamun kita hendak menuruti Rasulullah, bahkan kita wajib menuruti akhlak Rasulullah, kita baik-baik di lawan keluarga kita. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda lagi, khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Sebaik-baik kamu, ini maksudnya bubuhan lelakian adalah sebaik-baik kamu wahai bubuhan lelakian, bubuhan suami nih, adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Nah, jadi suami yang paling baik adalah suami yang paling bagus akhlak ketika mempergauli istrinya dalam rumah tangga. Sebaliknya jualah sebaik-baik istri nih, yaitu istri yang baik akhlaknya lawan lakinya. Dan aku, ujar Nabi, adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap istriku. Jadi Nabi kita ini ialah suami yang terbaik sudah seluruh dunia. Mulai dulu sampai hari kiamat, suami yang paling baik ialah Rasulullah SAW kepada istri Sidin. Nah, gitu. Pernah Rasulullah ini Sidin kulik agak kemalaman sedikit, ngatok. Rumah kekunci mungkin. Tok. Assalamualaikum. Siti Aisyahnya tak guring, mungkin kecapean. Tok. Assalamualaikum. Ada buka hijau. Rasulullah Sidin guring di muka pintu. Berabah di muka pintu. Kadang mendobrak, kadang pemamai. Lalu pas Siti Aisyah bangun membuka lawan, Rasulullah bangun. Dan hebatnya lagi Rasulullah yang minta maaf. Minta maaflah wahai istriku, ulun terlambat datang. Nah, gitu. Luar biasa. Maaflah istri ulun terlambat datang. Siti Aisyah kira-kira minta maaf juga, karena ulun teguring, teguring kauyuhan, teguring kada mendengar orang berkatok. Nah kayak itu sama-sama berilah, sama-sama minta maaf. Ada ngapa ikan ini jar, guring mati ya, ada mubai suami mau kajar, kedinginan guring, nah ya kada itulah. Betul pulang misalnya bini mau lumayan, ikak juga jalan datang ya. Sebelum malaman bedum aja catur aja gue yang di orang ya. Nah, kayak itulah. Kemudian halaman 19, man sobora. Jadi kayak pian ya Allah, contoh pian terlambat datang ya Allah. Nah, kalau misalnya mungkin ya siarannya malam ya Allah, terlambat datang. Lalu pekunci lawang, laki mengunci mulai dalam, laki ini teguring kan. Nah jangan pemamai ya Allah. Atau pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guring dia biar di pinggir di muka pintu. Jangan kada usah menyari, kada usah mendobrak, kada usah jalan situ bang jalan di jendela kuatok aja kencang. Ayo teman jangan menyari, namun ada membukai lagi jangan menyari baik sangka ya. Mungkin lagi koyok, kesian lagi ikut guring di pelatan. Kayak Rasulullah aja nih. Nah, ini bila membukai lawang jangan menyari. Kayak Rasulullah minta maaf, ulun terlambat datang.
ulun mengatokai tuan pian guring mungkin. Nah, itu. Dan laki pun juga jangan buruk sangka lawan bini. Sebelah semuanya rambut benar kulitnya. Nah, jangan buruk sangka. Man sabara ala su'i khuluqim ra'atihi. Hadis Nabi nih. A'tahullahu minal ajri mislama a'ta Ayyuba alaihissalamu ala balaihi. Ujar Nabi, barang siapa bersabar menghadapi keburukan akhlak istrinya. Ini contoh laki diuji oleh Allah Ta'ala, beisi ini pamamayan atau tidak pandai bersyukur, selalu mengeluh. Pokoknya kada bagus lah akhlaknya kepada laki nih. Nah, tapi lakinya ini sabar, maksud sabarnya karena melawan nih. Bila ini pemamain, laki ini berada ya pura-pura tulis. Melawannya panggil aja ada, apa kalau ini mana mungkin ada John? Ada dilawaninya, bujar laki nih, namun melawan ini percuma, malah bertambah masalah. Jadi aku berenai aja, kina ini ambil hai uyuh hai, mama itu kan uyuh juga mau karanjakan kalawasan ambil hainya kita, ujar laki nih, biar aja aku sabar aja. Nah akhirnya itu apa? Maka Allah akan memberikan pahala kepadanya, kepada lakinya dah, seperti pahala cobaan yang telah diberikan kepada Nabi Ayub. Nah, luar biasa nih. Ada tapi banyak amal, ada lagi nih. Cuman sembahyang di orang. Cuman amalannya yang harus sabar. Ada hari di mama ini sabar aja. Sabar aja. Muncul boleh paling dua ikong dapat uang. Di mama ini sabar aja ya Allah. Mencari paling 10.000 dapat misalnya. Sudah juga berusaha. Ibu mama ini sabar aja lagi nih. Nah sabarnya itu luar biasa. Pahalanya bonol seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ayub. Tapi lah pian jangan jual lah. Mama ini laki kuning namanya dapat pahala sabar. Jangan jual. Pian pulang yang berdosa. Jangan dituruti lah. Jahat perangai ini nih, aku akan jahat perangai berlaki pun yang laki pun banyak dapat pahala. Namunnya sabar dia, jangan sabar. Dosa, jangan bermain lawan laki. Pandai secara baik-baik aja. Ini Allah Ta'ala mengisahkan tentang Nabi Ayub lah. Allah telah memberikan 4 macam cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam, yakni seluruh hartanya musnah. Asalnya Nabi Ayub sugih, lalu diberikan cobaan, ujian oleh Allah, seluruh harta sini musnah. Sabar sini, semua anak-anaknya hancur, maksudnya matian. Sabar aja sini. Sekujur tubuhnya menjadi bopeng. Ya, berpenyakit lah maksudnya. Sabar aja sini. Dan seluruh manusia meninggalkan kecuali seorang istri tercinta. Istri Sidin sebenarnya lebih daripada si Kompang. Yang lainnya tuh meninggalkan Sidin. Teikong aja nang setia. Bermacam-macam harta yang dimiliki Nabi Ayub. Asalnya nih seperti unta, sapi, kambing, dan keledai. Ada gerbang baharilah mobil lah, bukan zamannya mobil. Semua musnah dimakan api. Beliau memiliki, nah banyaknya lah, 500 pasang unta yang dipelihara oleh 500 budak. 500 ekor unta. Hibak kampungnya 500
ikong onta nang memeliharanya pulang 500 budak pulang. Berarti setiap unta tuh si ikong nang menjaga akan memelihara akan mengembala akan. Setiap budak tersebut memiliki istri pulang nih. Anak juga serta harta kekayaan. Coba bayangkan budak sidin aja nang 500 tuh sugi-sugi. Apalagi sidinnya. Dan 3 orang ajudan yang gagah perkasa telah menyatakan keimanan mereka kepada Nabi Ayub. Sidin ini bisa ada ajudan yang gagah gonol-gonol dan beriman pulang masuk Islam bahasa kitanya. Adalah iblis. Nah, iblis ini inalah mengganggu Nabi Ayub nih. Gara-gara iblis ini inalah adalah iblis makhluk yang tak pernah terhalang dari apa saja yang ada di langit. Maksudnya iblis ininya turun naik aja, mendengar aja turun naik langit bumi turun naik. Jadi mendengar aja tuh pembicaraan malaikat di langit itu. Suatu hari iblis mendengar para malaikat sedang memohonkan ampunan kepada Nabi Ayub. Didengar oleh iblis nih, malaikat sedang memohonkan ampunan kepada Nabi Ayub. Kan iblis ini kawa, ia mencuri lagi pendengaran malaikat. Nah, termasuk jin-jin masih kawa ia turun naik mendengar pendengaran pembicaraan malaikat itulah. Tapi ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir itu langit sudah ditutup, maksudnya tuh dijaga oleh malaikat sehingga bubuhan setan iblis tuh karena awal lagi bebas turun naik, awal lagi mendengar pembicaraan malaikat. Itu sebelum Rasulullah lahir itu bebas ininya turun naik mendengar percakapan malaikat. Setelah Rasulullah lahir itu dijaga oleh malaikat langit-langit itu. Bila ada misalnya jin atau setan kah hendak naik ditawak dilempar dengan meteor kah, si jin atau iblis atau setan itu. Perasaan dengki dalam hati iblis mendorong untuk mengajukan permohonan kepada Allah. Ini iblis ini hatinya tuh udah sedengki mulai zaman Nabi Adam kan, dengki, iri, biasanya iri. Bila orang dapat nikmat, iri. Nah, jadi kita lah bila ada saudara kita dapat nikmat, kita jangan bihiri. Bila bihiri berarti kita tuh menuruti iblis sebenarnya. Bila orang dapat nikmat, kada nyaman hati, usang hati melihat orang dapat nikmat. Ya, jangan. Kan kita ini kan manusia atau umat Islam ini kan ujar Rasulullah seperti satu badan. Satu badan kita ini seperti satu badan. Coba satu badan. Bila batis luka, jangan montong, aduh sakitnya, mata menangis. Ini kan bila badan ini bila satu aja sakit, yang lainnya tobat sakit. Tapi kalau badannya sehat, yang lainnya nyamanan, ya tobat. Nah kayak itu juga orang Islam nih, seharusnya kayak itu. Bila ada tetangga kita dapat nikmat, kita senang juga, karena dirinya itu sebagian daripada diri kita juga. Seperti satu bangunan, seperti satu anggota tubuh. Tapi bila ini dapat musibah, bisa kita asalkan nyaman juga, merasakan juga kesedihannya kayak itu. Jangan bila orang dapat musibah tertawa kalak-kalak dan himo. Bila orang dapat nikmat asalkan nyaman hati. Itu bukan sifat orang beriman, itu sifat iblis. Itu ada iri dengki berarti di hati itu. Nah, kayak itu. Lalu si iblis ini mengajukan permohonan kepada Allah. Wahai Tuhanku, ya Tuhannya Allah Ta'ala ya, iblis ini. Cuman ini karena sombong, lalu kafir.
Sombong ada akun sujud kepada Nabi Adam. Aku melihat hambamu Ayub senantiasa bersyukur dan menghaturkan puji kepadamu. Aku lihat nih, si Ayub nih ketujuh benar mengucapkan alhamdulillah, 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 ketujuh bersyukur. Andai kata engkau memberikan cobaan kepadanya, coba bang pian berinya musibah. Maulah inya jauh bersyukur. Cucuk kayaknya bersyukurnya dapat nikmat. Coba bang pian berinya musibah, cobaan. Nah, niscaya tidak akan lagi dia bersyukur dan taat kepadamu. Coba pian beri cobaan, niscayanya tidak akan lagi bersyukur dan tidak akan juga taat kepadamu. Kenapa ya Allah Ta'ala? Allah Ta'ala maha tahu. Jawab Allah, pergilah engkau kepada Ayub. Ya silahkan aja kamu goda hambaku Ayub itu, ya Allah Ta'ala. Dan aku memberikan izin kepadamu wahai iblis untuk mengganggu harta kekayaannya. Kuberi kekuasaan engkau wahai iblis untuk menghancurkan, menghanguskan kekayaannya. Silahkan. Setelah mendapatkan izin dari Allah, iblis lalu datang kepada setan. Setannya anak buahnya jin serta ifrit, jin ifrit namanya. Nah, jar iblis berkata kepada setan lawan jin, anak buahnya Allah nih. Kepada setan serta jin dia iblis berkata, aku telah diizinkan oleh Allah untuk memporak-porandakan harta kekayaan Ayub. Kemudian dia memerintahkan kepada Ifrit, ngaran jin nih, wahai Ifrit, datangilah unta-unta Ayub dan bakarlah berikut para pengembalanya. Bakar toh unta Ayub lawan penggembala-penggembalanya bakar. Setelah memberikan instruksi itu ya perintah kepada Ifrit, iblis segera mendatangi Nabi Ayub yang ketika itu sedang mengerjakan sholat. Nabi Ayub ini sedang sholat, cuman sedang sholat bukan di tempat penggembalaan unta lah, lain lagi tempatnya. Iblis berkata, ujar iblis berkata, wahai Ayub, seluruh unta dan pengembala yang engkau miliki kini telah musnah dimakan api. Saya sudah musnah, matian dah untanya, kambing sapi lawan pengembalanya matian sudah dimakan api. Si iblis ini supaya membuat sedih Nabi Ayub nih. Napa ujar Nabi Ayub? Jawab Nabi Ayub, alhamdulillah. Nah, kalau kita kayak itu, ujar orang Mahabarakan, bu ya, paumaan bian kasalukutan kebakaran habis berat, maka hanya mau urai benihnya, maksudnya hanya masak benihnya. Mampukah bian? Alhamdulillah ya, biasa sambil senyum-senyum aja dah. Luar biasa tuh kalau kayak itu. Maka pulang penting, alhamdulillah Allah yang menumbuhkan padi dan alhamdulillah Allah Ta'ala yang membakar padinya. Oh, hebat bener lah hakikatnya Allah Ta'ala yoyan. Kan ampun Allah Ta'ala wala. Kita ini kada divisi milik apa-apa wala. Ketika Allah mengambil ampunnya, ya tasarruf Ta'ala. Alhamdulillah jar sidin. Nah, Allah telah memberikan sejumlah unta ke halaman 20 kepadaku berikut para pengembalanya, dan kini dia Allah telah berkenan mengambilnya kembali. Nah, kekalahan iblis. Nabi Ayub ini orang yang bertauhid, orang yang imannya kuat, orang yang marifatnya tinggi. Sidin meyakini itu lain ampun sidin, ampun Allah Ta'ala juga. Jadi ketika Allah Ta'ala mengambil ampunnya juga, bapak sadek, bapak sedih, bapak menangis. Alhamdulillah, alhamdulillahnya apa? Alhamdulillah dulu saya itu aku kada dihisap di hari kiamat. Karena harta kita tuh jangan dihisap di hari kiamat. Dari mana dapat, kemana menggunakan? Mampukah kita nang kayak itu? Mudahan kawalah. Seandainya kita dapat musibah, cuman bila
kawan kita dapat musibah, lalu kawan kita nih Vina tertawa-tawa, Vina alhamdulillah, kita jangan juga bisa himong. Hehehe, jangan juga himong bila orang dapat musibah, kita nih kayak sedih juga lah ibaratnya tak. Bila orang dapat nikmat kita gembira juga tak. Dan kini sudah tadilah iblis pun berbuat hal serupa terhadap ternak-ternak Nabi Ayub yang lain. Kemudian dia mendatangi Nabi Ayub lagi. Artinya bukan cuma unta, yang lain-lainnya dibakar. Lalu datang pulang kepada Nabi Ayub seraya berkata, "Wahai Ayub, angin kencang telah merusak seluruh tanamanmu." Sini bisi kebun jualah, bisi kebun, bisi baumaan jualah, merusak tanamanmu. Nabi Ayub menanggapinya dengan memanjatkan puji kepada Allah dan mengagungkan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, hancur tanamanku tuh alhamdulillah. Nah, ini Nabi Ayub ini makam syukur lah, dapat bala tuh makam syukur, ada lagi makam sabar tinggi lagi nih, makam ridha, orang ridha dengan perlakuan Allah kepada Nabi Ayub. Iblis menjadi gusar itu sarik iblis. Maksud iblis ini cakanya Ayub ini sedih, cakanya Nabi Ayub ini sarik kawan Tuhan, ternyata Nabi Ayub bersyukur. Nah, lalu menghadap kepada Allah si iblis nih, seraya berkata, "Ya Allah, ya, izinkanlah aku membunuh anak-anak Ayub." Ini tuh bila Tuhan tuh kadang mengizinkan, kan kau juga. Makanya minta izin sama Tuhan, beri ulun kekuasaan supaya membunuh anak-anak Ayub. Hakikatnya Allah Ta'ala juga membunuhlah. Iblis ini diberi wewenang. Jawab Allah, "Pergilah, silahkan ya Allah Ta'ala, pergi. Dan aku memberikan izin kepadamu untuk membunuh mereka, anak-anak Ayub." Setelah mendapatkan izin dari Allah, iblis segera melancarkan aksinya dengan menggoncang-goncang rumah Nabi Ayub sehingga seluruh putra beliau tewas tertimpa reruntuhan rumah tersebut. Digoyang iblis rumah, rubuh rumah, hancur rumah, orang yang di dalam rumah mati tertimpa bangunan itu. Itu kan salah satu penyebab mati syahid kan? Itu mati tertimpa bangunan. Matian anak Nabi Ayub. Akan tetapi Nabi Ayub tetap sabar. Bahkan sini mengucap alhamdulillah. Bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ayub nih semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka iblis pun segera menghadap kepada Allah seraya berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku merusak tubuh Ayub." Artinya supaya ini berpenyakitan awaknya. Jawab Allah, "Aku memberikan izin kepadamu wahai iblis merusak seluruh tubuh Ayub kecuali hati dan akalnya yang kada rusak." Iblis segera menemui Nabi Ayub yang ketika itu sedang bersujud kepada Allah. Nabi Ayub sembahyang. Dia duduk di hadapan Nabi Ayub. Dia duduk di hadapan Nabi Ayubnya. Nabi Ayub itu biasalah, sidin ditimpa musibah tetap sidin sembahyang. Tetap sidin sembahyang, tetap sujud. Sidin kada berpengaruh, dunia itu kada berpengaruh sidin. Adakah dunia itu diambil Tuhan enggak? Tetap sidin itu sembahyang. Kita ini kadang-kadang bila duit banyak hanya rajin ke majlis taklim, hanya rajin sembahyang, tapi bila duit kerja kena moler, kena gusang, sembahyang moler. Atau bisa juga bila berduit lupa sama Allah. Tulak kemana? Tulak ke mall, kemana lah? Mau bisa duit nih. Bila ada berduit hanya tulak ke majlis taklim. Itu namanya kita ini terpengaruh dengan dunia. Amun orang nang uju-uju lawan Tuhan tuh kada pengaruh dunia ni. Berduit kah ada kata-kata kong mistalin. Berduit kah ada kata-kata beribadah. Sama juga nih.
orang terpengaruh dengan dunia, termasuk hujan di dunia. Bila hari hujan, kada turun ke majlis taklim, ada jadi semayong. Hujan itu bila kena awak tuh kada menghancurkan awak. Kalau pian mandi itu kan karena ada banyak juga. Kalau hujan lawan pian mandi itu apa bedanya? Basah aja. Kalau ada jadi semayong lah, masa payung tuh harganya paling 20.000. Misalnya contoh ya Allah. Atau panas benar harinya aja. Nah, tetap kita beribadah tergantung hawa. Orang beribadah itu karena Allah Ta'ala, bukan karena nyaman, sejuk hawanya. Bila sejuk hawanya nyanyar, ya Allah, bila ada sejuk atau panas atau hujan kada turun, itu tergantung dengan dunia. Sama juga kalau dulu sompol memadahi Yasidin bila aku hadir maulidan malam Senin, kena banyak. Bila aku kada hadir, kena sedikit. Itu tergantung guru. Orang kita beribadah karena Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala itu hadir kan gurunya. Kada ada pak, tetap seorang hadir acara maulid ujian Sidin memadahi. Nah kayak itu. Nabi Ayub ini kada terpengaruh dengan harta benda dunia. Adakah hilangkah habis tetap Sidin sujud kepada Allah. Dia duduk di hadapan Nabi Ayub, si iblis nih. Kemudian meniup kedua lubang hidung Nabi Ayub, ditiup iblis nah. Ya, di dua lubang hidung Nabi Ayub nih. Seketika itu sekujur tubuh Nabi Ayub terasa panas dan gatal. Sehingga digunakanlah kuku-kuku tangannya untuk menggaruk sekujur tubuh. Sampai-sampai kuku-kuku tersebut copot semuanya, paculan. Kemudian Nabi Ayub menggosok tubuhnya dengan kain, pulang gatalnya karena kada nyaman, kada digaruk, serta menggaruknya dengan pecahan genting dan batu. Tubuh Nabi Ayub tidak henti-hentinya digosok karena rasa panas dan gatal yang tak tertahankan lagi. Ini ujian Allah Ta'ala lah. Kita kan sampai kayak itulah. Ini ujian para nabi ini dasar berat-berat. Jangankan nabi wali aja berat-berat ujiannya. Akibatnya daging-daging tubuhnya terkoyak-koyak dan rontok serta menimbulkan bau anyir. Akhirnya Nabi Ayub diusir oleh warga desa setempat dan ditempatkan di sebuah gubuk reot yang jauh dari permukiman penduduk. Nah, kasihannya jalan Nabi Ayub. Kini Nabi Ayub tinggal di tempat yang terasing, tersisih dari pergaulan. Hanya istri tercinta yang tetap setia mendampingi. Dialah Rahmah, ngaran istri Sidin nih. Nah, istri Sidin yang setia nih, Rahmah ngarannya. Kan cocok aja bang, artinya tuh pengasih, penyayangan yang dengan penuh kesabaran melayani apa yang menjadi keperluan suaminya. Nah ini luar biasa lah ya Allah. Pian ya Allah, bisi laki berduit, gagah, bungas, wajar aja kalau pian sayang ngelawan laki pian. Musian Tuhan memberikan ujian laki pian dari nauzubillah malah setro karena gue mencari kawah pian sayang mau laki pian. Mun kawah sayang luar biasa tuh. Sampai pian biasanya mencari akan duit. Gasan mau kosi laki pian karena kawah begawi lagi nenggaring itu luar biasa. Pengabdian seorang suami ke istri kepada suaminya. Bakti lamun laki nah. Ini nah suami istri sini luar biasa. Nah, sabar menggaduh laki nah. Nabi Ayub juga telah ditinggalkan oleh 3 orang pengikutnya yang telah beriman tadi. Ada Allah sini punya ajudan pengawal. Ditinggalkan juga oleh ajudan sini. Meski tidak meninggalkan agama mereka, tetap aja kan agamanya Islam. Tapi kan ada lagi membantu Nabi Ayub. Sidin tak apa ya, Sidin kan namanya nyari juga. Nah, pada suatu hari habis dari saya lah kisah Nabi Ayub nih. Kenalah kalau sambungannya tuh, kalau di dalam tafsir sambungannya tuh Nabi Ayub ini kena setelah itu kena Tuhan sihat akan kena awak sini kalau sihat pulang, baik pulang, bugar pulang.
Batu Sidin diberi anak pulang banyak pulang, dan diberi harta banyak pulang. Jadi itu mah ujian terus mah tadi jual ada wawasan. Nah, kisahnya tak, cuman di sini enggak situ aja kisahnya lah. Nah, cuman kalau di dalam kitab tafsir Quran tuh ada lagi sambungannya Nabi Ayub kena ampe Sidin nang penyakitan tuh kena. Sugi pulang, Sidin ternak Sidin banyak, anak Sidin lahir pulang, nang bunga-bunga senang bagus-bagus. Nah, ini kisah apa? Kisah yang lain pulang lah, halaman 21 nih. Pada suatu hari, ya kisahnya. Ada seseorang lelaki datang menghadap kepada sahabat Nabi Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab nih. Waktu itu Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu presidennya orang beriman, pemimpin. Jadi bila apa-apa mengadu kepada pemimpin, curhat kepada pemimpin. Namun bahasa kita di kampung anggaplah pembakal ya Allah. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Sidin. Apa maksudnya? Bermaksud untuk mengadukan kejelekan istrinya. Jadi kasihan Jepang laki ini bisi laki, bisi bini, nah akhlaknya ada baik. Mungkin ketujuh mamai kah atau menyakiti hati laki kah gitu nah. Jadi mengadukan ini maksudnya bisa coba takut masalah kayak apa caranya aku nih menghadapi biniku nang pemamayan ini jar. Kita hendak bertakun ke itu datang ke tempat Sayyidina Umar. Di saat berdiri di depan rumah Sayyidina Umar nih, sampai sudah di hadapan rumah Sayyidina Umar menunggu sahabat Nabi Sayyidina Umar keluar. Lelaki itu mendengar omelan istri Umar. Sekalinya bini Sayyidina Umar memamayu di rumah bersama yusahnya nih. Bini Sayyidina Umar memamayu juga memamayu Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Umar ini kan jaga, kayak ada lagi yang lebih jaga. Bini Sayyidina soalnya. Tapi sahabat Umar, maksud sahabat Umar, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar nih, diam 1000 bahasa. Nah ini Sayyidina Umar nih, Sayyidina Umar nih apa suami yang luar biasa, sabar, suami yang luar biasa, bagus akhlak. Walaupun bini kada bagus akhlak, bini bamamai Sayyidina Umar diam aja, diam, kada melawani. Soalnya perempuan ini apabila dilawani oleh lelakian itu lelakian yang cemen, perlelakian yang kada gentleman. Ya kalau perempuan ini sebenarnya diaduan hubungan perempuan dua lawannya, amunnya badu laki itu ada sebanding. Amun lelakian ini lawannya buat lakian dua diwalahi, binian non binian dua lawannya wakalahi, tapi bebinian membawa bakalahi lalakian melawan itu lalakian yang cemen dan tidak gentleman. Kenapa? Kada anunya dilawani, kada seimbang dilawani. Apalagi sampai bertampar, lagi bini bertampar, nyata kalah bini. Kecuali lakinya halus lawak. Jadi laki-laki yang gentleman itu, laki-laki yang hebat itu, ketika dia dimamai bini, diam aja. Itu bukan laki-laki pengecut. Karena inya kada malawani itu sebenarnya menang. Bakalah itu hakikatnya menang. Kan ada kalau dalam hadis lagi, siapa meninggalkan perdebatan, siapa meninggalkan orang membawa ini kada pun dia walaupun padahal ya di pihak yang salah, maka dia dibangunkan suatu istana di dalam surga, di pinggir surga. Sudah kalau kita jelaskan masalah itu. Nah, sama aja biar dah. Contoh bisi laki pemamayan, selamat pemamai, selamat sare. Namun biar kawa sabar luar biasa. Namun biar kawa
berandai yang ada menjawab luar biasa. Itu hakikat menang baik. Pian akan diciptakan suatu rumah di dalam surga. Siapa meninggalkan perdebatan artinya laki nih membawa balah hadir, laki yang tak membawa berdebat, pian bakalah, pian menghindar. Itu pian. Nah, Nabi itu mengatakan diciptakan suatu istana di dalam surga. Nyamannya belum rumah di surga, bakalah ya. Bakalah hakikatnya menang. Nah, gitu. Tidak memberikan jawaban sepatah kata pun jadi nomornya. Nah, dan orang kawayo lah malah kena. Kalau misalnya bini ulun pemain nih, pura-pura tuli ya Allah. Menyaksikan kejadian itu, lelaki tersebut mengurungkan niatnya untuk menghadap kepada sahabat Umar, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar. Mendengar nih bini Sayyidina Umar bawa mamai juga, sama juga nasib nih. Boleh gak aku ya? Nah, dia pun lalu pergi. Seorang laki-laki tadi seraya berkata di dalam hati, kalau keadaan Amirul Mukminin saja seperti ini, apalagi diriku, sininya dibumi bini, apalagi aku. Kan Sayyidina Umar ini jagau di bumi bini, apalagi aku pada jagau ini. Kemudian sahabat Umar keluar. Jadi waktu itu kebetulan Sayyidina Umar keluar rumah dan melihat lelaki tersebut mengurungkan niatnya, maksudnya kan jadi datang kepada Sayyidina Umar, maka sahabat Umar memanggilnya kembali. Nah, di sini, wahai saudaraku, apakah yang menjadi keperluanmu? Ya, kenapa? Ada perlukah? Jangan kulik dulu, sini lah. Jawab lelaki itu, wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk mengadukan kejelekan akhlak istriku, akan sikap-sikapnya yang menyakitkan hatiku. Kemudian aku menyaksikan sendiri bahwa istrimu juga berbuat hal yang sama. Kalau demikian keadaanmu, apalagi keadaanku? Sama aja dia nih. Di ulung gulik tak salah orang mendatangi pian nih. Nah, pajar Sayyidina Umar jawab sahabat Umar, wahai saudaraku, aku rela atas ucapan jelek istriku karena hak-haknya yang semestinya aku penuhi. Ini luar biasa Sayyidina Umar. Aku rela dimamai biniku, ujar Sayyidina Umar nih, karena hak-haknya yang semestinya aku penuhi. Aku nih merasa ya Sayyidina Umar nih belum lagi memenuhi semua hak-hak istriku. Jadi misalnya ini abang mama itu wajar aja, wajar aja. Mungkin kada sempurna menunaikan hak kepada istriku, lalunya abang mama. Contohnya misalnya kalau zaman sekarang, aku nih belum sanggup lagi menukarkan mesin cuci, intinya tangannya batu tapas. Jadi wajar aja sambil batu tapas sambil menggerunung untung. Aku kalau lagi nuaran mesin cuci membahas kita. Jadi si Nawan itu menyalahkan ini, kita menyalahkan diri sendiri. Salah boyuan. Nah, kayak itu laki pada depan lakian ini lah. Seharusnya lakian ini mendengar. Ini membacakan juga kitabnya nih. Pada bulan lakian belum lagi. Dia memasak makanan untukku. Nah, coba Sayyidina Umar ini memandang kebaikan ini, bukan kejelekan ini. Nang dipandang sini itu kebaikan, supaya ada saling kelawan bini. Napa kebaikan ini? Hari-hari bermasak, gasan aku. Jadi badannya bang mama itu sedikit aja nih, toh. Ijazah-ijazahnya hari-hari memasakkan aku nih. Membuat roti untukku. Maka bahari itu biarlah memasak. Dasar pakai nama hidupi api, nama pakai kayu itu. Wah, ini mana jolok? Yang membuka kompor. Nyala.
Bari no betiok gitu. Apalagi orang memanggang roti, bari kan roti dipanggang di atas bara api itu, Bang. Wah, ini ada nang open tuh ya, kalau ini nyaman aja. Membuat roti untukku, mencuci pakaianku. Wah, banyaknya jasa-jasa istriku nih. Dan menyusui anakku. Anakku lagi kecil menyusu malam-malam banguninnya menyusui. Jadi seharusnya kayak itu seorang suami itu melihat kebaikan jasa-jasa istrinya nih. Jangan memandang nang inya bamama ya sedikit aja. Nang banyak itu kebaikan bini. Seandainya laki itu lah berganti posisi bisa bersama lagi. Berganti posisi dengan gawian bini tak? Enggak dua anak, menggunakan anak, mau bertatapas, bersimpan rumah, memasak ya Allah, menyanyi iwak macam-macam. Bisa disanggup lelakian ya Allah. Nah, karena kehadirannya maka hatiku menjadi tentram. Berkat istriku di rumah, lalu aku terbantu. Menjadi tentram hatiku. Nah, terhindar dari perbuatan haram, artinya berkat ada biniku di rumah, aku ada lagi pada melirik bini orang. Oh, tentram hatiku, ada gelisah, hendak binian lain. Nah, itulah sebabnya aku selalu bersikap rela atas segala perlakuannya kepadaku. Banyak aja kebaikannya. Nah, ini luar biasa laki-laki yang baik itu akhlaknya lah. Mau laki-laki yang baik itu nampak. Bini misalnya tak salah sekali, salahnya itu aja nanti dipandang kebaikannya lagi habis. Pada dipandang lagi kebaikannya. Nah, kalau dicap bini itu jahat, nah ya itu laki-laki yang bagus akhlaknya. Lelaki itu berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah aku juga harus bersikap demikian terhadap istriku? Sahabat Umar menjawab, Sayyidina Umar ini Amirul Mukminin lah. Wahai saudaraku, bersikap diam atas perlakuan istri merupakan perkara yang mudah. Nyaman aja kita tinggal diam aja atau pasangin kayak headset di telinga nah. Dengarkan lagu, supaya mendengarnya mau main. Nyaman aja. Atau berjauh kasih rumah aja bang, jangan kau lawas lah. Katanya mau main itu jauh dulu. Karena bila ngambil mau main ya boleh pulang ke rumah. Ada orang melihat iklan lah itu, cuma tuh iklan apa tuh? Nang desain menghancur bawang tuh pak. Nang desain menghancur di orang penjual kokes apa? Blender, iklan blender aja membuat apa tuh terhindar daripada omelan istrinya. Ini bininya pemain, piciknya blender bunyi, ada mendengarnya no, bininya pemain deh. Hampir saja bininya pemain matinya. Ini ada salah ada nang di olahnya, mula madega apakah, mula isbuah. Datang pulang bininya pemain, piciknya kan dengar pulangnya bininya pemain. Jadi blender ini ya mengatasi sebagian daripada beban hidupku ya. Itu iklan blender malah. Artinya tuh kayak apa caranya supaya laki itu walaupun bini pemain, cuman jangan dijauhi. Jangan dilawani kayak apa kah supaya pura-pura tuli kah? Atau bunyi akan apa kah misalnya Allah. Bersikap diam atas perlakuan istri merupakan perkara yang mudah, sama juga bini itu bisi laki memamayan kayak apa caranya. Tapi jangan keluar rumah lah, keluar rumah tanpa izin lagi udah boleh keluar. Sabar itu nah. Ingatkan aja tuh pahalanya gonol, sabar pahalanya gonol. Nah tapi
akan mendatangkan manfaat yang besar. Jadi adalah bersikap diam atas perlakuan istri merupakan perkara yang mudah dan hanya sebentar. Mama itu kada lawas juga nyuyuh juga. Kalau lawasan mama uyuh pihai, tapi akan mendatangkan manfaat yang besar. Artinya bersikap diam itu kan mudah ya, cuman manfaatnya benar-benar. Di dalam sebuah hadis ditegaskan, "Waman sabarat ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allahu minal ajri misla sawbi Asiyata imra'ati Fir'aun." Barang siapa bersabar atas kejelekan suaminya. Ini bebinian bang lah. Kalau tadi kan lelaki yang sabar nih menghadapi bini pamamayan. Ini bini pelang menghadapi laki yang pamamayan disuruh juga bersabar. Barang siapa bersabar, ini bukan bebinian nih. Bersabar atas kejelekan suaminya. Anggaplah suaminya nih pamamayan, kolam hutan. Kalau salah sedikit tersinggung, kalau kau lambat, saring misalnya ya Allah. Nah, sabar ini, maka Allah memberikan pahala kepadanya seperti pahala Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah, istri Fir'aun ya. Asiyah ini orang yang beriman, perempuan yang beriman kepada Nabi Musa. Dia Nabi Musa nih. Dia sabar punya suami seperti Fir'aun. Fir'aun ini kafir ngaku Tuhan. Nang membunuh Asiyah ini kan ya Fir'aun juga. Lakinya seorang membunuh. Dengan dilemparkan batu besar di kepalanya, pecah kepala Asiyah ini. Tapi dia mati syahid. Termasuk perempuan yang mulia, 4 perempuan pemimpin perempuan dalam semesta. Ada 4 perempuan jadi pemimpin dalam semesta. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Fatimah. Siti Khadijah itu kan istri Nabi Muhammad, Siti Fatimah putri Nabi Muhammad, Siti Maryam ibunya Nabi Isa, Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Jadi pemimpin perempuan dalam semesta, termasuk perempuan mulia. Kenapa jadi mulia? Sabarnya lah menghadapi kejelekan suaminya, yaitu Fir'aun. Asiyah adalah putri Muzahim. Dia beriman kepada Nabi Musa. Halaman 22. Di saat berhasil mengalahkan para tukang sihir yang menjadi anak buah Fir'aun, setelah Fir'aun mengetahui kalau istrinya beriman kepada Musa, maka dia sangat murka sekali. Asalnya Siti Asiyah ini beriman cuma secara diam-diam, ada tahu lagi Fir'aun. Kan Fir'aun ini kan banyak punya tukang sihir. Tukang sihirnya ini disuruhnya untuk menghadapi Nabi Musa. Jadi tukang sihir Fir'aun ini banyak. Berbekong kan di banyak kan tali jadi ular untuk mengalahkan Nabi Musa nih. Nabi Musa disungkan ditimbai Nabi Musa tungkan jadi ular. Ularnya benar lagi. Lalu ular negara ini makan ular halus. Yang tali jadi ular tadi. Nah, melihat mukjizat Nabi Musa, bubuhan tukang sihir Fir'aun ini beriman kepada Nabi Musa. Artinya bujur biar Nabi cari Fir'aun, bakalah Fir'aun. Jar Fir'aun nyawang ini hanya sekali melihat kesaktian Musa, kesaktiannya mukjizat Nabi Musa. Aku rancang sudah melihat kesaktian Musa ini, aku udah beriman. Nyawang ini sekali aja. Dia bahasa kitanya menolak nggak menjawab nang pada Fir'aun. Pian mongol Fir'aun kurang sekali itu ini mana sudah dia banyak benar.
melihat mukjizat Nabi Musa kalau iman juga bungol pian. Tanya ulun ada di situ tanggung jawab kita. Akhirnya ditangkap lah oleh Firaun anak-anak buahnya Nabi iman kepada Nabi Musa gara-gara melihat mukjizat Nabi Musa, ditangkapi lalu disalib itu diangkat di tiang, disalib di tiang sampai disiksa sampai mati. Tetap mereka itu mempertahankan keimanannya kepada Nabi Musa, mati syahid. Nah, mati syahid kalah Firaun. Setelah Firaun mengetahui kalau istrinya beriman kepada Nabi Musa, maka dia sangat murka sekali. Firaun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menancapkan 4 buah tonggak tongkat. Ini di atas tanah nih, ditajak 4 puting tongkat. Nah, setelah itu kedua tangan dan kaki Aisyah diikat pada keempat tonggak tersebut. Betis ini diikat di hal sini, sebutingnya betis di sini diikat, tangan diikat di hal sini, tangan sebutingnya diikat di hal sini, kayak orang memanggang, apalagi memanggang babi kan itu. Demikian pula setiap ruas anggota tubuh diikat kuat-kuat, biarkan dia diikatkan. Siti Asiyah nih perempuan lemah, cuman saking ganasnya Firaun kan, ngerinya Firaun nih. Dan wajahnya dihadapkan ke arah matahari supaya kepanasan, dijamur di bawah terik matahari, disiksa karena ketahuan beriman dengan Nabi Musa. Sabar aja Siti Asiyah nih menghadapi kelakuan laki kayak itu. Sabar. Biar misalnya dimamai laki itu kan seberapa? Kadang luka-luka yola dimamai laki misalnya. Ini Siti Asiyah nah. Ini lebih daripada KDRT. Ini kan ya KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Alahan pada KDRT lagi nih. Asiyah ini mengalami. Ketika Firaun beserta kaumnya berpaling dan meninggalkan Asiyah, maka para malaikat lalu menaunginya. Malaikat dengan sayap menaungi supaya Asiyah ada kepanasan. Setelah kaum Firaun membawa batu besar untuk melemparkannya, maka Asiyah berdoa. Ini kepala Siti Asiyah akan dipecahkannya dengan batu besar. Tapi sebelumnya tuh Siti Asiyah berdoa, ya Allah, semoga Engkau berkenan membangunkan sebuah rumah di dalam surga untukku. Bangunkan ulun rumah di dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari kekejaman dan kebengisan Firaun. Berdoa kepada Allah. Permohonan Asiyah ini diabadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Surah At-Tahrim ayat 11. Artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang beriman. Nah, jadi Allah Ta'ala yang mengisahkan istri Firaun siapa? Siti Asiyah itu sebagai perumpamaan, itu sebagai pelajaran bagi bubuhan bebinian yang beriman nih. Artinya apa? Coba lihat hati ya Allah Ta'ala, wahai bubuhan bebinian nih. Siti Asiyahnya sabar, diperlakukan kada bagus oleh lakinya, disiksa oleh lakinya, dianiaya oleh lakinya, sabar. Bahkan kabarnya apa? Kada bepandir nang jelek kepada kepada suaminya. Jadi diperlakukan jahat oleh suaminya. Nah, jadi artinya itu apa?
pian apabila dimamai itu biasa aja kan. Kalau luka-luka juga, ya biar memamai, sabar aja. Ya Tuhanku, ujar Siti Asia, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran surah At-Tahrim ayat 11. Seketika itu Asia melihat rumah yang dibangun dengan marmer putih, lalu dilihatkan oleh Allah Ta'ala, dibukakan hijab dinding sehingga tembuslah penglihatan Asia ini melihat rumah Sidin di surga sudah disediakan. Artinya Sidin melihat kenikmatan di surga, lalu waktu itu roh keluar. Nah, lalu rohnya keluar. Setelah keluar rohnya, baru kemudian batu besar itu ditimpakan kepada jasad Asia yang sudah tidak bernyawa, sehingga dia tidak merasakan sakitnya penyiksaan yang dilakukan Firaun. Jadi waktu jatuh batu ke dalam kepala Asia itu roh Sidin sudah dicabut malaikat. Jadi Sidin itu kan merasakan sakit lagi, rohnya sudah keluar. Ini cara Allah Ta'ala untuk memberikan kenyamanan kepada Asia. Karena Asia ini adalah hamba Allah Ta'ala yang luar biasa beriman dan mempertahankan keimanannya walaupun dipecahkan kepalanya, tapi dihancurkan kepalanya tapi tidak hancur imannya. Jadi Siti Asia itu kan merasakan sakit lagi. Apa sudah dicabut Tuhan dulu rohnya, hanya batu tadi sampai kepala Asia. Itu suatu contoh perempuan yang luar biasa disebutkan dalam Al-Quran. Perempuan yang sabar menghadapi perilaku jahat suami sampai suaminya membunuhnya. Tapi Siti Asia tetap sabar dengan keimanannya, sabar mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi siapa yang sabar tadi ya umat Nabi Muhammad nih, bebinian nih, istri sabar atas perilaku jahat suaminya, sabar dapat pahala seperti pahala yang diberikan kepada Asia. Pahalanya apa? Pahala mati syahid. Gampangan. Pahala mati syahid. Pahala mati syahid itu surga, luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dan syukur ketika mendapatkan nikmat dan ridha atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulun menyampaikan pengumuman lah bahwasanya malam Sabtu, mungkin malam Sabtu kayaknya ini kan malam Sabtu nih. Malam Sabtu yang kayaknya tanggal 23 Juni kalah. Kita akan melaksanakan acara haul sesaman di masjid ini. Malam Sabtu waktunya sudah sholat Isya. Jadi acaranya tuh bebinian, lelakian atau bebinian bergabung. Jadi sekaligus mengundang kepada jamaah majelis, jamaah masjid dan warga desa Bonsilan Berataan, baik laki-laki ataupun ibu, laki-laki, perempuan, bapak-bapak, ibu diundang. Nah, jadi kita kada bebintaan lah, dananya kita kada bebintaan karena dilarang bebintaan. Nah, tapi kalau ada yang hendak menyumbang, aku hendak menyumbang ya beras atau apakah iwak atau intalo atau duit kah? Panitia kada menolak. Menurang anak menyumbang diterima aja dan akan digunakan dana tersebut untuk acara haul tersebut. Cuman kita kada berpintaan, jadi supaya kita tuh kada menjadi beban, kada mengalihi orang. Kalau misalnya orang ada berduit kan nyaman juga. Jadi siapa nak menyumbang aja, menyumbangnya biar sedikit gak banyak kan diterima, diterima kada deh. Kalau cuman kita kada berpintaan, tapi bila orang nak menyumbang silakan aja dan akan digunakan untuk kepentingan acara haul. Itu bepadah selajur besaruan. Kan setiap tahun kayak tahun-tahun yang dulu juga. Malam Sabtu tanggal 23 Juni udah salah. Nah itu ya. Mudah-mudahan kita sebenarnya dapat berkah Syekh Seman Al-Madani.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.